Kalau kamu lagi manifest seseorang untuk ada di dalam hidup kamu atau untuk kembali ke dalam hidup kamu, dan kamu menggunakan salah satu teknik manifestasi kayak visualisasi, kayak scripting, kayak afirmasi, yang intinya membayangkan keadaan sudah memiliki apapun itu yang kamu mau di kehidupan kamu, mungkin kamu akan sempat ada di momen di mana kamu merasa bahwa apa yang gue bayangkan ini berasa palsu ya, berasa jauh dari gue, berasa kayak nggak jadi satu gitu sama diri kamu. Kamu nggak berasa ada di dalam adegan yang kamu bayangkan tersebut. Kamu nggak berada di dalam rasa yang kamu bayangkan tersebut. Kamu nggak ada di dalam imajinasimu tersebut. Jadi gini, salah satu alasan yang mungkin kamu nggak sadar kenapa imajinasimu itu berasa palsu atau berasa maksa, itu adalah satu, ketika kamu membayangkan adegan imajinasi tersebut di mana kamu sudah berada di hubungan yang penuh cinta, yang harmonis dengan seseorang tersebut, yang kamu mau ada di dalam hidup kamu membayangkannya dalam keadaan yang kurang rileks. Dan ini yang kadang bukan tentang isi bayangannya apa, tapi ketika kamu di dalam keadaan yang kurang rileks, kurang dalam ya rileksnya, maksudnya kayak gitu, kurang dalam rileksnya, itu pastinya pikiran analitis kamu akan mencoba masuk gitu. Jadinya kamu berasa itu palsu. Sementara ketika menggunakan teknik manifestasi untuk memanifest seseorang ke dalam hidup kamu, timing yang paling efektif untuk memberikan impresi, untuk memberikan kesan ke dalam diri kamu, ke bawah sadar kamu adalah di mana nggak ada lagi kontrol secara sadar. Kayak gitu, nggak ada lagi kontrol, nggak ada lagi upaya untuk memanipulasi, nggak ada lagi upaya untuk monitoring, untuk nyatpamin, untuk jadi CCTV terhadap adegan imajinasi kamu sendiri. Nggak lagi kayak mantau banget, nih adegannya nih sebenarnya udah pas belum, nggak ada gitu. Kamu benar-benar sepenuhnya hadir, sepenuhnya menikmati, sepenuhnya ada di dalam adegan tersebut. Itu kriteria yang membuat adegan imajinasimu, apapun itu adegan imajinasi yang kamu pilih, itu benar-benar nancep di bawah sadar kamu gitu, nancep di dalam diri kamu, benar-benar terimpress, terkesan bawah sadarnya. Kamu nggak pakai kontrol sama sekali gitu. Jadi ketika keadaanmu itu kurang rileks, kurang dalam, terus abis itu si pikiran analitis ini mulai kayak, oh ini kayaknya kurang pas nih gitu, ini kayaknya kurang cocok nih adegannya. Nah di situ. Jadi kamu bisa perhatikan timing atau waktu ketika kamu membayangkan apapun itu yang menjadi adegan imajinasi kamu, itu udah benar-benar kamu dalam keadaan rileks banget atau belum, begitu. Itu yang pertama, yang kalau misalnya troubleshooting tuh, itu dulu lihat apakah kamu udah benar-benar rileks, apakah keadaan rileksnya itu udah cukup dalam. Lalu yang kedua, yang membuat adegan imajinasi berasa palsu, berasa maksa, berasa kayak, ini gue pura-pura banget gitu, bagasi emosi, gembolan emosi, emotional charges, pendaman emosi, beban emosi yang masih ada di dalam diri kamu. Jadi, kalau kamu membayangkan untuk menghalau, untuk menghapus, untuk mengubur lebih dalam berbagai pendaman bagasi emosi ke dalam diri kamu, itu yang membuat semakin palsu. Karena kamu tidak membangun imajinasi, tidak menanam bibit-bibit realitas yang baru dari keadaan yang netral, tapi dari berbagai pendaman yang lalu-lalu gitu. Jadi perhatiin, ketika kamu lagi naik banget emosinya, ketika kamu lagi ke-trigger, ketika kamu lagi nggak enak banget di dalam, itu bukan saatnya membayangkan. Itu saatnya untuk membersamai diri, untuk merilis dulu emosinya, untuk kamu tenang dulu, untuk kamu kembali ke titik netralmu dulu, begitu. Jadi jangan buru-buru di top up dengan berbagai adegan imajinasi kalau keadaan di dalam diri kamu itu belum benar-benar tenang, gitu ya. Dan ketika dua hal ini kamu aplikasikan, kamu akan lihat sendiri beda rasanya, beda kualitasnya. Kamu akan lebih nyaman, kamu akan benar-benar bisa immerse, benar-benar bisa menikmati keseluruhan isi adegan imajinasimu. Nggak berasa kayak itu tuh sesuatu yang di luar kamu. Kamu berasa itu duniamu. Itulah dunia yang natural untuk dirimu. Begitu. Jadi sering-sering latihan membayangkan di keadaanmu yang benar-benar rileks, yang cukup dalam rileksnya, dan satu lagi diperhatikan, kalau lagi kebanyakan bagasi emosi, ya diproses dulu, dirilis dulu. Kayak gitu saran dari aku. Kalau kamu masih pengen discuss tentang hal yang berbau manifestasi, monggo dipakai kolom chatnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.